Halo, selamat pagi. Hari ini saya dan kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri Marcelina, kemudian ada Edric, Feni, dan Nidia. Kami akan mempresentasikan mengenai ekspansi The Jakarta Salon dan bagaimana strategi pemasaran dari The Jakarta Salon dan komunikasinya. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi ekspansi merupakan suatu aktivitas atau kegiatan di mana para pengusaha memperluas atau memperbesar bisnisnya. Kegiatan ekspansi ini dilakukan agar perusahaan dapat dikenal secara luas, tidak hanya dari masyarakat setempat, tetapi dari berbagai negara. Selain itu, dengan adanya kegiatan ekspansi ini tentunya dapat mendongkrak pertumbuhan perusahaan. Ekspansi bisnis yang akan dilakukan ini bergerak di bidang jasa, yaitu MKN The Jakarta Salon. The Jakarta Salon ini sendiri berlokasi di Kota Batam dan akan mengekspansi bisnisnya ke Malaysia. Alasan mengapa The Jakarta Salon ingin mengekspansi bisnisnya ke Malaysia dikarenakan jika dilihat dari segi lokasi, Malaysia merupakan lokasi yang cukup strategis di Asia dan memiliki biaya awal yang lebih rendah bila dibandingkan dengan Singapura dan negara-negara Asia lainnya. Selain itu, insentif Malaysia yang kuat untuk mendorong pembentukan bisnis dan investasi modal. Selain itu, Malaysia juga memiliki karakteristik pasar yang hampir sama dengan Indonesia. Merujuk pada hal tersebut, maka The Jakarta Salon pun memilih Malaysia sebagai negara ekspansi bisnisnya. Dengan melakukan kegiatan ekspansi tentunya harus dibekali dengan edukasi bisnis yang matang agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan menunjuk keberhasilan kegiatan ekspansi ini. Untuk itu, The Jakarta Salon wajib mengetahui apakah Malaysia termasuk ke dalam emerging market dan bagaimana menyusun strategi dalam memasuki negara tersebut dan strategi dalam beradaptasinya. Oke, selanjutnya yang pertama itu ada ekspansi. Jadi ekspansi itu merupakan kegiatan bisnis untuk memperluas modal usaha atau jaringan bisnis dengan memperluas cakupan pasar dari perusahaan tersebut. Nah, terus ada 7 cara ekspansi ke pasar luar negeri, yaitu ekspor, pemberian lisensi, franchising, investasi langsung, patungan, pembukaan cabang, dan investasi portofolio. Nah, terus bentuk-bentuk ekspansi itu ada dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada business expansion, itu adalah ekspansi yang tanpa mengalami perubahan struktur modal. Jadi yang dimaksud itu perusahaan itu tidak menambah alat produksi, tetapi hanya menambahkan modal. Terus yang kedua itu ada financial expansion. Nah, itu adalah ekspansi yang membutuhkan penambahan modal jangka panjang seperti mendirikan pabrik baru, membeli alat-alat produksi, ataupun merger dengan perusahaan lain. Terus yang selanjutnya ada strategis. Nah, jadi strategis itu apa? Jadi strategis itu serangkaian tindakan yang terintegrasi yang didesain secara terkoordinasi untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Nah, terus jadi menurut Porter itu strategi itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu strategi generik. Itu adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk melampaui keunggulan dari pesaing. Terus yang kedua strategi utama. Strategi utama itu operasional dari suatu perusahaan. Terus yang ketiga strategi fungsional. Nah, jadi strategi yang lebih terperinci terhadap pengolahan fungsional seperti keuangan, bidang pemasaran, bidang SDM, dan lain sebagainya. Next. Next slide. Selanjutnya, foreign market entry strategies. Nah, jadi dalam memasuki pasar internasional itu ada strategi cara secara langsung maupun tidak langsung. Terus ada beberapa strategi yang menjadi pilihan dalam memasuki pasar internasional. Terus yang pertama itu ekspor. Ekspor itu adalah suatu penjualan jasa ataupun produk ke luar negeri atau lintas negara. Yang kedua itu ada aliansi strategis. Aliansi strategis itu dibagi ada menjadi 5. Yang pertama itu lisensi. Lisensi itu seperti pemberian lisensi. Terus yang kedua itu ada waralaba. Waralaba itu jadi itu sebuah kontrak induk perusahaan dengan pihak lainnya yang bisnisnya dioperasikan terwaralaba yang dikembangkan oleh para pewaralaba. Terus selanjutnya ada usaha, patungan atau joint venture. Jadi itu strategi memasuki pasar yang dimana kepemilikan perusahaan bersama yang baru dibentuk dengan pihak mitra. Terus ada kontrak produksi. Kontrak produksi itu adalah strategi yang lebih menekankan pada bagian produksi untuk kepemilikan dan atas fasilitas-fasilitas produksi. Terus investasi langsung itu adalah strategi yang dilakukan untuk menghindari hambatan tarif serta menyediakan teknik manufaktur terbaru atau dibilang mentransfer pengalaman ilmu teknologi. Next slide. Terus ada emerging market. Jadi emerging market itu karakteristik lain dari emerging market itu jadi industrinya itu masih lambat, perputaran saham yang rendah, efisiensi dan efektif pasar lemah, dan kapitalisasi yang masih kecil. Tapi dalam pasar emerging market itu lebih menarik di mata para investor. Jadi tujuannya itu untuk investasi jangka panjang untuk mendapatkan return yang tinggi dikarenakan terdapat banyak sekali nilai saham yang masih murah atau under value.
Terus ada ekspor ekspor itu kegiatan transportasi mengirimkan barang atau jasa dari suatu negara ke negara tujuan. Nah, terus ekspor itu menjadi salah satu alat penting dalam perekonomian suatu negara. Nah, terus selanjutnya ada franchising atau waralaba. Jadi franchising itu adalah suatu pemberian izin hak nama, merek perdagangan dan sistem dan waralaba terhadap penerima waralaba. Sebagai timbal baliknya, penerima waralaba itu akan dibayar dengan komisi atau hasil izin hak nama, merek perdagangan instansi yang memberikan hak izin nama merek perdagangan miliknya terhadap pihak lain itu disebut franchisor. Terus next slide. Harga. Nah, jadi harga itu adalah suatu nilai tukar uang atau barang yang berguna untuk ditagihkan kepada pelanggan untuk memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa. Nah, jadi manajer pengusaha itu atau pengelola perusahaan itu harus memperhatikan beberapa hal terkait dengan harga. Yang pertama itu penentuan harganya, terus ada faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan harga seperti bentuk produk, tempat, waktu, keinginan pelanggan. Terus ketiga ada faktor yang dapat mempengaruhi penetapan harga seperti bahan baku, kebijakan pemerintah, terus sama biaya produksi. Terus yang keempat jenis-jenis strategi penetapan harganya. Terus selanjutnya ada branding. Nah, jadi branding itu didefinisikan sebagai sarana aktivitas pemasaran seperti promosi, publisitas, dan iklan. Nah, terus jadi biasanya itu branding itu dianggap sebagai cara untuk membuat produk atau layanan brand terlihat oleh konsumen seperti dari nama, pengemasan, slogan, dan logo. Nah, terus selain itu, branding juga diartikan sebagai proses menciptakan merek yang mencakup nama logo, identitas, terus meningkatkan kesadaran merek dan membangun citra merek yang positif. Terus selanjutnya ada politik and legal environment. Nah, jadi waktu kita dalam melakukan ekspansi bisnis internasional, jadi tentunya kita akan bergantung kepada lingkungan politik dan hukum di negara tujuan tersebut. Contohnya entah Malaysia atau Singapura. Nah, jadi pengaruh lingkungan politik itu pasti ada hubungan eratnya dengan sistem politik yang diterapkan suatu negara yang akan menghasilkan kebijakan hukum yang berbeda. Nah, jadi ketika pelaku usaha ingin melakukan ekspansi ke pasar internasional, pastinya pelaku usaha harus dapat mengetahui prosedur hukum dalam membangun bisnis di negara tujuan, karena pasti setiap negara itu memiliki undang-undang terkait pembukaan usaha itu yang berbeda-beda. Terus selanjutnya ada next slide. Terus ada integrated marketing communication. Nah, jadi itu adalah IMC itu digunakan untuk alat untuk membantu pemasar dalam merancang dan menerapkan komunikasi pemasaran secara efektif dan konsisten yang dapat membentuk citra merek, memperluas target pasar sehingga mendorong penjualan. Nah, terus jadi IMC itu ada 6 konsep. Yang pertama itu ada pemasaran langsung atau direct marketing. Nah, jadi itu direct marketing itu adalah suatu konsep komunikasi pemasaran yang menggabungkan elemen individu dari bauran pemasaran, biasanya untuk menjual langsung ke pelanggan dan bisnis lainnya. Terus selanjutnya promosi penjualan atau sales promotion. Itu ada suatu kegiatan yang bertujuan untuk menarik target pelanggan dengan waktu yang relatif singkat. Terus ada hubungan masyarakat atau public relation. Itu adalah tujuan utama adanya public relation itu adalah pekerjaan humas itu untuk menciptakan citra baik perusahaan di mata publik. Jadi serta citra produk jasanya. Nah, jadi upaya hubungan masyarakat ini efektif jika dirancang secara profesional dan dapat memecahkan masalah yang menguntungkan perusahaan. Terus selanjutnya penjualan personal atau personal selling. Jadi itu artinya adalah salah satu unsur bauran periklanan di mana pemasar dapat berkontak secara langsung dengan pelanggan, yang berarti pemasar secara langsung dapat menyampaikan informasi terkait produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan diolah melalui promosi. Terus selanjutnya ada periklanan atau advertising. Nah, jadi itu merupakan segala bentuk presentasi dan promosi non personal terkait ide produk atau layanan perusahaan. Terus yang terakhir ada interaktif atau internet marketing. Nah, jadi pemasaran interaktif atau internet ini merupakan bauran pemasaran yang diterapkan untuk menghubungkan pemasaran konsumen secara daring dengan menggunakan sistem informasi. Next, di sini ada alasan memilih Malaysia sebagai tujuan ekspansi bisnis. Yang pertama, Malaysia merupakan lokasi yang cukup strategis di Asia dan memiliki biaya awal yang lebih rendah dibandingkan dengan Singapura dan negara-negara Asia lainnya. Karena rata-rata sewa kantor bulanan Malaysia adalah 17 USD. Untuk itu Malaysia menjadi sumber makmur bagi tenaga kerja dan pasar konsumen. Yang kedua, Malaysia memberikan insentif yang kuat untuk mendorong pembentukan bisnis dan investasi modal, dan Malaysia juga memiliki karakteristik pasar yang hampir sama dengan Indonesia. Kemudian yang ketiga, Indonesia dan Malaysia adalah dua negara di Asia Tenggara yang memiliki banyak kesamaan budaya mulai dari segi penduduk, di mana mayoritas agama di penduduk kedua negara adalah
Islam. Selain itu, bahasa kedua negara adalah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, sama-sama merupakan bahasa turunan dari bahasa Melayu. Karena itu, kedua negara sering disebut sebagai negara rumpun Melayu. Oleh karena itu, hal ini dapat menguntungkan hubungan diplomatik kedua negara, khususnya di bidang ekonomi. Yang keempat, regulasi pemerintah di negara Malaysia tidak sebar regulasi negara lain, sehingga hal ini memudahkan ekspansi usaha yang akan dilakukan oleh The Jakarta Salon ini. Yang kelima, merujuk pada sumber yang penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa negara Malaysia itu masuk ke dalam kategori emerging market, karena bisa kita lihat bahwa secara ekonomi Malaysia yang merupakan negara berkembang memiliki penghasilan rendah atau kurang berkembang menuju proses pertumbuhan industrialisasi yang modern. Next, di sini ada strategi beradaptasi dengan perbedaan budaya negara asal dan negara yang dituju. Strategi bagi The Jakarta Salon dalam melakukan adaptasi terhadap perbedaan budaya tujuan ekspansi yang bisa kita lihat dari yang pertama ada kultur fit, yaitu kesesuaian antar karyawan dengan budaya atau sistem kerja yang diterapkan oleh The Jakarta Salon. The Jakarta Culture Fit harus dicapai supaya dapat menciptakan keterpaduan antara karyawan dan perusahaan. Selain itu, tentunya dalam melakukan ekspansi ini, pemilik harus memiliki pengetahuan mengenai pasar, mulai dari segi bahasa, preferensi konsumen, perbedaan budaya, sehingga mampu beradaptasi dalam menunjukkan keberhasilan pertumbuhan. Kemudian next di sini ada people fit. Nah, people fit ini adalah kesesuaian nilai antara karyawan dengan nilai dari The Jakarta Salon. Hal ini dapat berdampak pada kualitas kerja karyawan tersebut. Next ada juga teknologi fit, yaitu teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia di masa kini tanpa kita sadari atau tidak. Hal ini juga berdampak dengan kehidupan kerja karyawan. Oleh karena itu, kesesuaian antara karyawan dengan teknologi perlu dicapai sehingga dapat menciptakan keefektifan pada The Jakarta Salon. Kemudian ada strategi fit, yaitu kesesuaian antara karyawan dengan strategi perusahaan harus dicapai, di mana strategi tersebut harus berbanding lurus dengan tujuan dan goal The Jakarta Salon, yaitu membuat seluruh customer The Jakarta Salon berpenampilan menarik dan menawan dan ada rasa puas dan nyaman. Selanjutnya ada pemikiran manajerial induktif dan juga deduktif. Jadi yang pertama itu ada pemikiran manajerial secara induktif. Jadi pemikiran secara induktif itu adalah pendekatan untuk berpikir secara logis dan masuk akal dengan membuat pernyataan umum dari hal-hal spesifik yang telah terjadi sebelumnya. Kemampuan seorang manajer dalam berpikir secara induktif dapat dengan mudah menganalisis pola yang ada untuk mengembangkan strategi serta menciptakan keputusan yang tepat. Jakarta Salon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dalam hal ini, Jakarta Salon pastinya memiliki manajer yang bertugas untuk mengatur keseimbangan dari sebuah manajemen, kemudian mengevaluasi dan melakukan perencanaan. Manajer dari Jakarta Salon juga berperan untuk menganalisis setiap kegiatan yang terjadi pada perusahaan. Saat ini, Jakarta Salon akan mengekspansikan usahanya itu ke luar negeri, yaitu Malaysia. Jika perusahaan Jakarta Salon ini berhasil melakukan kegiatan ekspansi di Malaysia dan mendapatkan pendapatan yang tinggi secara terus-menerus, maka manajer dari Jakarta Salon itu akan meningkatkan kualitas jasa tata rambutnya lebih baik lagi dan bahkan merencanakan penataan rambut yang baru. Manajer dari Jakarta Salon itu juga perlu mengetahui mengenai demand atau permintaan dari masyarakat Malaysia. Misalkan, pada saat ini masyarakat di kota Malaysia itu khususnya wanita gemar memiliki rambut yang berwarna ombre. Dalam hal ini, manajer dari Jakarta Salon itu perlu untuk mengevaluasi dan melakukan perencanaan yang sesuai dengan fenomena cat rambut berwarna ombre di Malaysia yang sedang populer. Contohnya itu seperti memberikan pelayanan baru berupa penggunaan produk cat rambut ombre dengan warna yang lebih bagus dan tidak membuat rambut rusak kepada pelanggan Jakarta Salon. Hal ini dilakukan agar Jakarta Salon dapat melakukan kegiatan ekspansi dengan keuntungan yang besar. Yang kedua itu ada pemikiran manajerial secara deduktif. Jadi pemikiran secara deduktif itu adalah kemampuan yang wajib untuk dimiliki khususnya bagi para manajer perusahaan untuk mempermudah dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini perusahaan Jakarta Salon itu melakukan kegiatan ekspansi usaha ke Malaysia yang dimana hal ini diharapkan dalam hal ini, perusahaan Jakarta Salon melakukan kegiatan ekspansi usaha ke Malaysia yang dimana hal ini diharapkan oleh Jakarta Salon dapat dikenal lebih luas. Tetapi setelah manajer Jakarta Salon mengevaluasi hal tersebut, ternyata masyarakat yang berada di Malaysia belum terlalu mengenal perusahaan Jakarta Salon ini. Banyaknya orang yang belum mengetahui Jakarta Salon membuat sang manajer pun perlu memikirkan bagaimana caranya kehadiran Jakarta Salon itu dapat dilihat oleh seluruh masyarakat di Malaysia. Manajer pun dapat membuat kehadiran ataupun keaktifan di media sosial seperti Instagram ataupun TikTok.
lebih baik lagi khususnya untuk masyarakat yang ada di Malaysia. Manajer Jakarta Salon pun harus memikirkan konten apakah yang dapat menarik perhatian masyarakat di Malaysia mengenai hairstyle atau tata rambut. Konten yang unik dan sesuai pastinya dapat menarik perhatian semua orang, khususnya bagi masyarakat di Malaysia. Apalagi di era seperti ini, hampir seluruh manusia memiliki media sosial termasuk Instagram dan juga TikTok yang sedang gencar diperbincangkan. Kemudian saya akan membahas mengenai political dan legal environment. Dalam pelaksanaan ekspansi bisnis ke luar negeri, tentunya kita sebagai pelaku usaha harus memahami secara dalam dan memeriksa mengenai kebijakan hukum di negara tujuan atau host country. Penulis yaitu Malaysia. Hal yang menjadi pertimbangan adalah aspek-aspek seperti UU Ketenagakerjaan, merek dagang, sengketa, prosedur bisnis, dan lain-lain. Hal ini tentunya memerlukan bantuan para ahli yang memang bergelut di bidang hukum dikarenakan akan cukup kompleks untuk dilakukan tanpa bantuan ahli hukum yang berpengalaman. Hal yang menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting, salah satunya adalah modal. Modal merupakan salah satu aspek umum yang diperlukan bagi setiap pelaku usaha, baik besar maupun kecil. Aspek ini tentunya diperlukan untuk melakukan prosedur hukum di negara tujuan seperti pengurusan hukum dan jasa ahlinya. Kemudian dalam hal ini, penulis berniat untuk mengekspan bisnis dari Indonesia atau disebut dengan home country ke Malaysia host country. Indonesia dan Malaysia terletak di Asia Tenggara, lokasi dua negara ini saling berdekatan. Bahkan posisi geografis Malaysia berbatasan langsung dengan Indonesia. Dengan demikian, sistem pemerintahan kedua negara ini memiliki perbedaan. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, sedangkan Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer. Next, kemudian di sini ada global market entry strategi, yaitu penulis akan melakukan ekspansi usaha di Malaysia dengan menyewa satu unit ruko di Kuala Lumpur. Namun sebelumnya diperlukan strategi harus dilakukan untuk melakukan ekspansi di negara tersebut, alias memasuki negara tersebut dan menawarkan jasa dari The Jakarta Salon itu sendiri. Berikut ada strategi-strategi atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, sebelum melakukan ekspansi perusahaan, nama perusahaan yang ingin didaftar itu harus memiliki nama yang unik dan tidak menyerupai nama perusahaan yang terdaftar sebelumnya di Malaysia. Setelah langkah ini selesai, The Jakarta Salon akan menyewa jasa agen sebagai perantara dalam mengurus perizinan entitas The Jakarta Salon ke dalam sistem registrasi untuk mendapatkan persetujuan dari kantor pemerintah di Malaysia. Langkah kedua, yaitu memiliki kantor terdaftar di Malaysia. Namun sebelumnya harus memiliki alamat kantor lokal dan agen terdaftar lokal atau perantara dalam mengurus segala perizinan The Jakarta Salon. Ketiga, pemilik bisnis yang berencana untuk membuka usaha di Malaysia harus setidaknya memiliki satu pemegang saham perusahaan. Langkah keempat, memiliki direktur dan pejabat. Pemilik perusahaan yang tergabung di Malaysia harus memiliki setidaknya satu direktur yang setidaknya berusia 18 tahun dan 3 di Malaysia. Selain itu, direktur dan pejabat tersebut dapat menjadi penduduk tetap atau orang asing dengan residen talent pass atau RPT, penduduk tetap atau pemegang saham MM2H. Perusahaan yang tergabung di Malaysia juga harus memastikan memiliki sekurang-kurangnya satu sekretaris perusahaan. Kemudian yang kelima, memiliki modal dasar. Modal saham resmi untuk perusahaan dan pemilik perusahaan terbatas yang memutuskan untuk bergabung di Malaysia dapat bervariasi. Kemudian langkah keenam yaitu mendaftar pajak. Nah, dari Jakarta Salon ini perlu mendaftar untuk pajak barang dan jasa. Kemudian yang ketujuh yaitu pemenuhan persyaratan akuntansi dan audit. Perusahaan yang memutuskan untuk bergabung di Malaysia harus memiliki hak tahun fiskal, di mana setiap tahun The Jakarta Salon diharuskan menyiapkan akunnya. Auditor yang disetujui di Malaysia harus mengaudit setiap tahun. Setelah prosedur ini selesai, akun yang diaudit ini kemudian harus diajukan dengan SSM atau Soft System Methodology di samping pengembalian tahunan perusahaan. Kemudian yang kedelapan, mengikuti rapat umum tahunan. Untuk pemilik bisnis yang bergabung di Malaysia, diperlukan pertemuan tahunan untuk mencalonkan direktur untuk tujuan pajak dan akuntansi. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu menunggu waktu pengurusan entitas perusahaan hingga pengurusannya selesai. Untuk waktu pengurusan di Malaysia, waktu penyelesaiannya dapat bervariasi tergantung pada seberapa akurat dan lengkap dokumen pendirian yang diajukan oleh perusahaan. Selain itu, waktu terkadang sulit untuk diperkirakan karena prosesnya bergantung pada ketersediaan dan stabilitas komputer pemerintah. Nah, dalam melakukan kegiatan ekspansi ini, strategi usaha merupakan hal yang sangat penting dalam menunjukkan kelancaran dan keberlangsungan bisnis. Strategi usaha terdiri dari
export, contract, FDI, collaborative venture, licensing, franchising, atau kontrak kerjasama lainnya. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dari strategi usaha tersebut tidak ada yang sesuai dengan The Jakarta Salon. Karena The Jakarta Salon yang bergerak dalam bidang jasa ini melakukan strategi bisnis dengan melakukan perluasan usaha berupa pembukaan cabang di Jakarta Salon di Malaysia dengan melakukan perjanjian kontrak dengan pemilik properti di Kuala Lumpur, Malaysia dengan menyewa 1 unit ruko dalam jangka waktu 1 tahun dengan sistem pembayaran per 3 tahun. Dengan sistem kontrak seperti ini akan memudahkan di Jakarta Salon untuk memutar uangnya kembali dengan tujuan agar memiliki cash flow perusahaan yang kuat. Selanjutnya itu ada penerapan branding dalam komunikasi pemasaran perusahaan. Jadi strategi branding itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengenalkan nilai-nilai bisnis kepada konsumen. Hal ini terbagi dalam beberapa aspek seperti nama, logo, merek, tagline, slogan, hingga ke penggunaan warna. Pada intinya, strategi branding itu bertujuan untuk menyampaikan ciri khas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan kepada target pasarnya. Branding dapat dikatakan berhasil ketika suatu brand sudah melekat atau teringat oleh semua orang. Branding juga sangat diperlukan untuk mempertahankan citra merek pada konsumen. Ketika citra merek pada suatu perusahaan itu sudah baik, maka kepercayaan konsumen terhadap brand tersebut itu akan muncul dengan sendirinya. Dalam hal ini, tahapan yang harus dilakukan oleh Jakarta Salon ketika akan membuat strategi branding, yaitu yang pertama, ada menggunakan logo yang sesuai. Dalam melakukan branding, pastinya logo itu menjadi hal yang wajib untuk dilakukan agar konsumen itu dapat mengingat image dari sebuah perusahaan. Jika perusahaan itu tidak memiliki logo, maka orang-orang itu tidak dapat mengenal bisnis yang dijalankan dan pastinya orang-orang tidak akan tertarik dengan produk atau jasa yang dipasarkan. Dalam hal ini, Jakarta Salon itu menggunakan logo dengan background berwarna putih serta gambar dan tulisan Jakarta Salon berwarna emas. Perpaduan warna putih dan emas menunjukkan bahwa Jakarta Salon memiliki ciri logo yang elegan. Setelah itu, dalam logo Jakarta Salon itu juga terdapat bintang 5 yang diartikan bahwa Jakarta Salon itu merupakan perusahaan dalam bidang jasa tata rambut yang memiliki standar tinggi yaitu bintang 5. Dan dalam logo tersebut juga terdapat tulisan since 1998, yang berarti salon ini sudah beroperasi sejak tahun 1998. Hal ini menjadi ciri khas dari Jakarta Salon yang nantinya setiap pelanggan akan mengingat bahwa Jakarta Salon merupakan jasa tata rambut yang berdiri sejak tahun 1998. Yang kedua itu memiliki pesan brand. Strategi dalam branding akan lebih efektif jika perusahaan memiliki tagline dari brand tersebut. Hal ini dilakukan agar perusahaan itu dapat menyampaikan pesan dari brand tersebut secara singkat. Untuk itu, Jakarta Salon membuat tagline singkat yaitu Achieve Your Dream Hair with Us, yang berarti Jakarta Salon itu dapat mengabulkan permintaan pelanggan mengenai rambut yang diinginkan. Contohnya seperti pelanggan yang ingin mengecat rambutnya dengan warna yang gelap. Jakarta Salon pun akan menerima permintaan tersebut sesuai dengan keinginan dari pelanggan itu sendiri dan pastinya hasil yang akan diterima pun akan sangat memuaskan. Yang ketiga itu ada mengintegrasikan brand. Sebuah brand itu pastinya akan tersampaikan dengan baik jika perusahaan menaruh branding dalam setiap kegiatan bisnis yang dijalankan. Misalnya dengan meletakkan logo pada setiap produk kemasan yang akan dipasarkan, iklan yang akan ditayangkan, ataupun mungkin postingan berupa promosi melalui media sosial. Next-nya. Kemudian dalam hal ini Jakarta Salon itu menggunakan media sosial seperti Instagram sebagai tempat untuk mempromosikan dan mengiklankan usahanya. Jakarta Salon memberikan logo dari setiap postingan di Instagram maupun foto ataupun video. Hal ini dilakukan agar orang-orang yang melihat postingan tersebut mengetahui bahwa foto atau video itu diambil oleh pihak Jakarta Salon sendiri. Dan hal itu juga dapat membuat pelanggan merasa percaya bahwa hasil yang diberikan oleh Jakarta Salon sesuai dengan foto atau video yang telah diposting. Selain itu, adanya logo pada setiap postingan Jakarta Salon juga bertujuan agar tidak adanya plagiarisme yang dilakukan oleh oknum-oknum lain dalam mencuri foto atau video dari Jakarta Salon. Yang keempat itu ada menciptakan pesan yang sesuai dengan brand. Jadi dalam hal branding, setiap perusahaan itu harus memiliki gaya komunikasi yang sesuai dengan brand itu sendiri. Hal ini dilakukan agar orang-orang mengetahui dengan jelas tentang brand yang dipasarkan. Jakarta Salon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dalam hal ini, Jakarta Salon memiliki branding hairstyle. Oleh karena itu, dalam setiap pengiklanannya, Jakarta Salon itu memberikan hasil penataan rambut yang diberikan oleh Jakarta Salon seperti pemotongan rambut, cat rambut, dan yang lain-lainnya. Tagline dari Jakarta Salon, Achieve Your Dream Hair with Us, menandakan pesan yang jelas dan sesuai, yaitu mengenai penataan rambut atau hairstyle. Yang kelima itu ada melakukan soft campaign.
Dalam branding, perusahaan itu akan membuat soft campaign yang yaitu promosi atau pengiklanan mengenai produk atau jasa yang akan dipasarkan. Di era sekarang, kebanyakan dari pelaku usaha itu melakukan soft campaign di media sosial karena jangkauannya lebih luas, struktur, dan tidak memerlukan biaya yang besar. Dalam hal ini, Jakarta Salon itu membuat soft campaign di berbagai media sosial seperti Instagram dan juga Facebook. Hal ini dilakukan karena Instagram memiliki pengguna yang banyak dan hampir seluruh orang memiliki media sosial tersebut sehingga jangkauannya lebih luas. Jakarta Salon pun aktif dalam membuat konten khusus Instagram mengenai hairstyling dan bahkan informasi-informasi penting mengenai rambut. Dengan adanya soft campaign, Jakarta Salon itu dapat membuat pelanggan yang cukup banyak setiap harinya dan banyak pula orang-orang yang tertarik untuk melakukan hairstyling ke Jakarta Salon setelah melihat konten-konten yang telah disajikan. Yang terakhir itu ada konsisten. Jadi strategi dari branding yang terakhir itu adalah konsisten. Ketika perusahaan ingin membuat branding yang baik dan berhasil, perusahaan tersebut harus konsisten dalam menjalani strategi tersebut. Hal ini harus dilakukan agar banyak orang yang mengetahui secara luas tentang produk atau jasa yang dipasarkan, dan orang-orang pun tidak akan bingung ketika mereka memahami suatu brand tersebut. Dalam hal ini, Jakarta Salon itu sangat konsisten dalam melakukan strategi ini. Jakarta Salon selalu aktif dalam menyajikan konten-konten menarik dan informatif setiap harinya melalui media sosial. Setelah itu, Jakarta Salon juga selalu memperhatikan dengan detail mengenai jasa yang dipasarkan agar tidak ada satupun pelanggan yang memberikan penilaian buruk terhadap Jakarta Salon. Kemudian ada integrated marketing communication. Jadi dalam menjalin hubungan yang baik dengan konsumen merupakan suatu kunci dari keberlangsungan bisnis. Khususnya dalam bidang jasa salon, IMC ini adalah merupakan konsep suatu perusahaan dalam penyaluran komunikasi secara konsisten dan meyakinkan konsumen agar tujuan dan maksud dapat tersampaikan dengan jelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan IMC dalam perusahaan Jakarta Salon adalah yang pertama, menganalisa target. Pelaku usaha harus mengetahui target pasar yang ingin dituju mulai dari umur, selera, keinginan, dan daya beli pelanggan. Ada beberapa faktor. Cara untuk menganalisa target pasar adalah salah satunya menciptakan buyer persona. Untuk membangun hal ini, pelaku usaha harus mengidentifikasikan umur, gaya hidup, jenis kelamin, dan lain-lain. Sebisa mungkin mencari tahu data yang spesifik untuk memperkuat target pasar yang akan dituju. Kemudian yang kedua itu menganalisa situasi dan kondisi. Pelaku usaha harus mampu menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan di perusahaan Jakarta Salon dan sebisa mungkin untuk lebih komunikatif dengan menanyakan hal apa saja yang menjadi keluhan dari si calon pelanggan. Dengan ini pelaku usaha akan menganalisa permasalahan dan mencari tahu jalan keluar dan solusi bagi setiap calon pelanggannya. Kemudian yang ketiga itu adalah promosi public relation. Strategi public relation ini merupakan hubungan secara langsung dari pihak pelaku usaha dengan konsumen. Strategi ini harus dilakukan dengan ceria dan ramah sehingga menciptakan kesan yang positif. Strategi ini juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan Jakarta Salon dan akan mengundang mereka untuk datang kembali. Kemudian yang keempat, melakukan personal selling. Strategi ini merupakan penjualan secara langsung kepada konsumen tanpa perantara. Pelaku usaha harus mampu melakukan pendekatan kepada konsumen dengan menunjukkan secara langsung produk atau jasa yang ingin ditawarkan. Terkhususnya pada perusahaan Jakarta Salon yang bergerak di bidang tata rambut, pelaku usaha harus memberikan masukan produk dan treatment apa saja yang cocok untuk kebutuhan dari si calon pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah sosial media. Seperti yang kita ketahui, perkembangan digital saat ini melaju sangat cepat. Hal ini seakan memaksa para pelaku untuk memasarkan bisnisnya melalui sosial media, dikarenakan dapat meraup intensi yang lebih luas. Jakarta Salon sendiri sangat peka dengan hal ini. Pelaku usaha Jakarta Salon sangat aktif di sosial media, khususnya Instagram dan TikTok, dengan menyajikan konten-konten yang menarik serta membagikan tips seputaran rambut. Hal ini tentunya berbuah manis bagi Jakarta Salon yang berhasil menarik intensi masyarakat dan tidak sedikit orang yang berkunjung ke Salon Jakarta Salon untuk melakukan penataan rambutnya. Oke, selanjutnya itu ada pelaksana promosi serta positioning terhadap pengembangan produk serta layanan perusahaan. Nah, jadi pelaksanaan promosi yang dilakukan oleh UMKM Jakarta Salon itu yaitu berupa promosi dengan konsep internet marketing atau interaktif. Nah, jadi promosi internet marketing itu yang dilakukan oleh UMKM Jakarta Salon itu berupa yang pertama itu ada Instagram, terus ada TikTok, terus ada Google Map. Nah jadi yang pertama tuh ada Instagram. Nah, jadi Instagram itu jadi UMKM Jakarta Salon itu memanfaatkan sosial media itu
sebagai tempat pelaksanaan promosi usahanya. Jadi hal yang dilakukan oleh pemilik Jakarta Salon itu yaitu melakukan promosi dengan menggunakan platform Instagram ini dengan menampilkan postingan yang terkait edukasi tentang hair treatment, hair stylist, terus ada referensi gaya rambut, terus ada hair coloring dan lain sebagainya. Nah, jadi gaya promosi yang dilakukan oleh UMKM Jakarta Salon ini ternyata memberikan tanggapan yang positif dari para pengguna sosial media, sehingga kita lihat Instagramnya itu pengikutnya sudah lumayan banyak, yaitu sekitar 60.000 pengikut. Terus selanjutnya ada TikTok. Nah, TikTok itu juga sebenarnya nggak jauh beda konten yang ditampilkan dalam TikTok dan Instagram, karena tujuannya itu adalah untuk memperluas cakupan pemasarannya. Karena seperti yang kita tahu, TikTok itu sekarang lagi mengalami tren yang naik karena dari sistem algoritma platformnya itu yang sangat bagus, sehingga banyak sekali orang-orang menggunakan platform ini. Nah, jadi kalau di TikTok kita dapat lihat jumlah pengikutnya itu sudah mencapai 816.000 pengikut dengan jumlah like sebanyak 13,4 juta. Nah, jadi terbukti bahwa pemasaran yang dilakukan oleh Jakarta Salon melalui platform ini juga mendapat respon yang baik dari pengguna. Terus ada Google Maps. Nah, jadi Google Maps-nya itu untuk mempermudah pelanggan yang ingin datang untuk ke lokasi Jakarta Salon untuk melakukan hair treatment. Nah, jadi fitur Google Maps itu dapat ditemukan secara mudah di beberapa media sosial seperti di Instagram dan di TikTok. Jadi di situ sudah ditampilkan Google Maps untuk mengarah ke Jakarta Salon. Nah, jadi dalam melakukan pemasarannya, positioning yang dilakukan oleh UMKM Jakarta Salon itu sudah dinilai dengan sangat baik. Nah, jadi mereka itu memanfaatkan promosi melalui sosial media seperti platform Instagram dan TikTok. Nah, juga UMKM ini dalam menampilkan atau mengisi kontennya itu mereka itu menampilkan konten dengan cara mengedukasi dan mereferensi masyarakat dalam hal hair treatment, hair stylist, dan cara menjaga rambut kepala, menjaga rambut, dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan membuat konten itu memberikan solusi terhadap permasalahan yang sering dihadapi oleh orang-orang saat kebingungan dalam menjaga kesehatan rambut pada untuk hair stylistnya. Nah, jadi secara tidak langsung itu menampilkan bahwa UMKM Jakarta Salon ini mempunyai hal yang berbeda dibanding dengan yang lain. Karena jarang ditemukan salon-salon yang melakukan pemasaran digital secara detail yang dilakukan oleh UMKM Jakarta Salon. Nah, jadi oleh karena itu konten-konten yang ditampilkan UMKM Jakarta Salon itu sangat diminati sehingga dapat menarik pelanggan yang berada di luar cakupan mereka, seperti yang dimana membuat pelanggan itu rela untuk berkunjung untuk melakukan hair treatment ke Jakarta Salon. Next slide. Oke, jadi yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Nah, jadi kesimpulan itu, kesimpulan yang dapat diambil dari sini yaitu negara tujuan ekspansi UMKM Jakarta Salon yaitu Malaysia. Nah, jadi ketika kita melakukan ekspansi, perlu bagi pelaku untuk mengetahui political and legal environment di negara tujuan. Bagaimana cara membuka bisnis yang dijalani contohnya seperti UMKM Jakarta Salon yaitu usaha salon. Nah, jadi sehingga perlu untuk dicari tahu ketentuan hukum apa yang harus dilakukan. Selain itu, pelaku usaha juga harus dapat beradaptasi dengan sosial budaya negara tujuan dilihat dari sisi culture fit, people fit, teknologi fit, dan strategi fit. Nah, jadi untuk strategi memasuki pasar asing itu tidak ada yang cocok dengan keadaan UMKM Jakarta Salon, tetapi bisa dilakukan dengan pembukaan cabang. Nah, jadi UMKM Jakarta Salon itu dalam mengembangkan branding usahanya yaitu dengan membuat logo brand yang menarik dan membuat tagline singkat yaitu Achieve Your Dream with Us. UMKM Jakarta Salon memanfaatkan digital marketing yaitu internet marketing dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, dan Google Maps sebagai tempat pemasarannya. Jadi selanjutnya saran untuk UMKM Jakarta Salon yaitu ketika sudah ingin melakukan ekspansi bisnis secara internasional harus mengetahui tentang political and legal environment negara tujuan yang dipilih untuk diekspansi. Nah, jadi sebab setiap negara itu pasti memiliki hukum legal dan politik yang berbeda-beda, sehingga UMKM Jakarta Salon itu harus bisa menyesuaikan dengan hukum dan legal di politik di negara tujuan tersebut. Selain itu juga harus beradaptasi dengan sosial media, sosial budaya di negara tujuan, sebab di setiap negara memiliki beda-beda sosial budaya. Nah, jadi selanjutnya itu UMKM Jakarta Salon juga perlu meningkatkan performa pemasarannya melalui berbagai media promosi karena persaingan akan semakin luas sebab dilakukan ekspansi. Jadi semakin perlu meningkatkan kualitas performa pemasaran sehingga dapat menarik banyak pelanggan. Sekian presentasi kami, terima kasih.